Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang ya. Kita kembali akan melihat kelanjutan daripada kasus yang menyeret nama Gus Samsudin ya. Kita sama-sama mengawal kasus kasus ini, gitu ya. Dan di sini ya Gus Samsudin sudah ditetapkan ya. Menurut keterangan polisi dia sudah ditetapkan menjadi tersangka melanggar pasal Undang-Undang ITE, gitu loh ya. Gitu. Jadi kita akan sama-sama melihat ya. Ini saya ambil videonya dari pipa.com ya, dari sumber pipa.com. Kita sama-sama melihat seperti apa gitu kan eh, pernyataan dari pihak kepolisian dan siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke, lanjut saja. Ini dia videonya buat kita semua. Ini saya ambil dari sumber pipa. Assalamualaikum Gus. Set. Pelan-pelan, jalannya pelan-pelan, jalannya pelan-pelan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya. Gus Samsudin sudah dibawa keluar dan di belakang itu ada juga dua dua ya kalau nggak salah, ada dua orang lagi yang sudah memakai baju tahanan juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi seperti apa. Ini video ini baru 18 jam yang lalu ya diupload di pipa.com ya, eh, sesuai keterangan daripada pihak kepolisian gitu loh ya. Iya, suruh Pak Polisi soalnya. Ada yang mau disampaikan, Gus? Ada yang mau disampaikan? Saya Pak ridho Polisi dan ya. saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Ya. Jadi, Saya sedang di penjara. oh, jadi dia bilang dia sedang di penjara dan dia ridho lillahi ta'ala kalau ini memang yang terbaik oleh Allah gitu kan. Nah, yang perlu kita pahami ya, Gus Samsudin ini dia kan melakukan kesalahan di saat ada pembuatan konten yang kemarin itu sempat meresahkan masyarakat gitu loh ya. Nah, kesalahan dia itu sebenarnya adalah di pembuatan kontennya gitu kan. Ada skenario gitu loh yang di dalam video tersebut yang tidak bisa untuk kita benarkan gitu loh ya. Kalau menurut kita itu memang salah ya kita harus mengakui itu salah gitu loh. Tapi kalau selebihnya konten beliau itu tidak ada salah gitu loh. Tidak salah, silahkan aja, sah-sah aja gitu. Karena memang kebutuhan konten. Tapi berhubung video yang kemarin itu terkait masalah eh, terkait masalah ajaran sesat, ya otomatis itu kan akan ditindaklanjuti untuk kebenarannya. Seperti yang sudah kita bahas eh, kita lihat bersama-sama di video saya sebelumnya gitu loh. Dan ini bukan saya yang mengatakan, tapi ini adalah pihak dari kepolisian sendiri dan ini saya ambil sumbernya ini dari pipa.com ya. Jadi buat penggemar Gus Samsudin ya kita bukan untuk mencari siapa yang benar siapa yang salah gitu loh ya di sini itu sebenarnya kita sama-sama harus mengawal gitu loh ya, mengawal daripada buntut kasus ini gitu loh ya, bukan berarti kita itu harus wah kamu menjatuhkan Gus Samsudin nih, kamu menjatuhkan ini, tidak gitu loh ya. Teman-teman lihat sendiri gitu loh bukti nyatanya seperti ini, karena banyak banyak juga nih di kolom komentar saya kan banyak yang bilang ya Gus Samsudin difitnah ya. Teman-teman lihat sendirilah videonya itu apa yang skenarionya, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, teman-teman buka secara lebar-lebar mata teman-teman itu menurut teman-teman itu diperbolehkan atau tidak gitu loh. Nah, nanti silakan teman-teman tulis di kolom komentar gitu loh ya. Kalau menurut teman-teman seumpama penggemarnya Gus Samsudin, wah itu biasa-biasa aja, wajar-wajar aja, ya monggo gitu loh. Ya. Tapi ini kan video seperti ini itu dikonsumsi untuk publik gitu loh, bukan hanya subscribernya dia saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia bisa melihat gitu loh ya video itu. Nah itu akan meresahkan gitu menurut saya, yaitu itu tidak bisa untuk kita benarkan gitu loh, karena itu apabila kita benarkan ya hal yang salah kita benarkan ya maka kita sendiri juga salah gitu loh. Tapi kalau hal yang benar kita benarkan, hal yang salah kita salahkan, ya udah gitu loh. Itulah jalurnya gitu loh. Ya. Oke. Jadi supaya tidak ada
netizen-netizen yang bilang lagi gitu loh, wah itu Gus Samsudin itu difitnah. Nah sekarang kita sama-sama melihat di sini, bukan berarti kita itu menjelekkan beliau, ya. Beliau itu bagus gitu loh, baik gitu loh, tujuannya kan baik gitu loh. Cuman ada kesalahan. Kesalahannya itu apa? Ada video yang membuat gaduh masyarakat umum. Bukan bukan istilahnya kalau subscribernya kan memang mungkin mereka udah tahu nih, ya banyak yang bilang saya tahu persis tuh, ya kan itu hanya kebutuhan konten. Oke, itu hanya kebutuhan konten. Tapi ya ada hal yang tidak seharusnya dibikin gitu loh. Ya skenarionya seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi supaya kita tahu gitu loh. Di saat di dalam kita membuat konten itu, YouTube ini juga kan telah memberikan peraturan pedoman komunitas pihak YouTube sendiri juga gitu loh ya. Kalau hal itu kita langgar ya otomatis kita juga akan mendapatkan teguran dari pihak YouTube juga, jangankan pihak polisi gitu loh. Nah, ini pihak kepolisian langsung yang berbicara, bukan saya gitu ya. Saya hanya mengambil sumber dari vipa.com dan itu ada keterangan dari pihak kepolisian bahwasanya Gus Samsudin sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan Undang-Undang ITE untuk sementara waktu ini. Ya, untuk masalah istilahnya kan hukum apa, hukum agama segala macam ya kita belum tahu ya, masih didalamin semua kalau hal itu gitu. Apakah itu sesat atau segala macam kan masih didalamin semua. Ya, yang jelas Gus Samsudin sekarang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal Undang-Undang ITE gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Alasannya Gus senang gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah, ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan Mas? Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya, kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada suatu hal yang kita sesali. Nah, jadi dengar kawan. Jadi kami sampaikan Dengar ya, penyesalan untuk hal yang salah maka beliau menyesali gitu loh ya. Saya setuju dan sepakat dengan kalimat beliau. Hal yang menurut dia salah dia juga menyesali karena ada kesalahan di dalam video beliau itu gitu loh. Tapi kalau untuk hal yang terkait masalah dakwah saya sepakat gitu loh. Tidak ada yang harus disesali. Memang benar gitu loh. Ya, kalau masalah dakwah, masalah memberikan kebaikan atau memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain ya saya juga tidak bisa memungkiri itu hal yang bermanfaat gitu loh. Tapi untuk hal yang menurut beliau sendiri salah ya beliau menyesali gitu loh ya. Jadi ini bukan saya yang berbicara tapi kita menanggapi kalimat dari beliau itu gitu loh. Dia mengatakan bahwasanya apa yang menurut dia salah maka dia sesali gitu loh. Ya, sangat disayangkan. Dan semoga buntut dari kasus ini kan cepat selesai gitu loh ya. Gitu. Nah, ini kita sama-sama mendengarkan keterangan polisi Gus Samsudin itu dikenakan tuduhan apa saja gitu ya. di sini ada dua hal yang menjadi informasi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama bahwa ada penambahan 2 tersangka baru terkait dengan konten Saudara Samsudin. Yang pertama adalah kameramen atas nama inisial FB. Ya, Kemudian yang satu lagi adalah video editing, editor videonya atas nama FK ya. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa selain Saudara Samsudin ini bertujuan untuk menaikkan subscribernya, juga Saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris ya. Pengobatan tradisional yang bersangkutan itu tambah laris, tambah laku, diminati banyak orang. Jadi ada dua hal itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang pertanyaan silakan. Dan untuk pemeriksaan ahli agama seperti apa nanti? Sementara ahli agama belum kita periksa ya. Yang sudah kita periksa ini adalah ahli pidana ya. Ahli sosial. Nah, jadi di sini pihak kepolisian memberikan keterangan memang sudah tidak umum lagi gitu. Semua orang sudah tahu gitu loh kan tujuan dia membuat konten itu apa gitu loh, untuk menaikkan subscriber, untuk menambah popularitas tentang pengobatan beliau. Saya tidak menyalahkan kalau masalah pengobatan beliau itu hal yang wajar gitu loh. Terus untuk mendapatkan subscriber itu ya semua juga konten kreator itu kan mungkin berpikir pengen mendapatkan subscriber juga, semua sama gitu loh. Tapi kan ada hal yang tidak seharusnya beliau lakukan gitu loh. Kesalahan beliau itu
cuman di sana gitu loh, di konten yang satu itu gitu loh. Kalau masalah yang lain itu saya tidak bisa menyalahkan, memang itu adalah sebatas kebutuhan konten gitu loh ya. Nah, di sini pihak kepolisian juga sudah, menetapkan beliau gitu kan, dengan tuduhan Undang-Undang ITE, terus, di sini juga ahli agama juga itu masih belum diperiksa, belum, menetapkan ya kan, apakah ada unsur pasar berlapis atau segala macam kan belum 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 sama sekali ditetapkan gitu kan. Tapi masih didalami dulu, masih dicari tahu dulu gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai gaduh lagi lah gitu ya. Nah, ini kita sama-sama melihat gitu ya. Sosiologi bahasa ya. Nanti yang ahli agama dan yang lain akan nyusul ya. Artinya penerapan pasal masih Undang-Undang ITE. Sama dengan Ya masih itu sementara ya. Nanti akan kami sampaikan kalau memang sudah ada perkembangan dari tim penyidik kami. Nah, gitu. Jadi segitu aja dulu ya kawan-kawanku semua video. Semoga dengan adanya kejadian ini saya doakan semoga beliau cepat selesai masalahnya ini dan beliau cepat pulang lagi ke rumah dan bisa dibebaskan gitu loh ya. Nanti kalau sudah selesai, kalau sudah melakukan proses setelah beliau terbebaskan nanti insya Allah beliau akan membuat konten yang jauh lebih bermanfaat lagi untuk para subscriber dan penggemar dia gitu loh ya. Oke, tetap semangat ya. Kita dimanapun dari Sabang sampai Merauke kita bersaudara, berbeda keyakinan kita juga bersaudara. Karena kita satu lingkaran yaitu NKRI harga mati. Tetap semangat. Akhir kalam wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.